Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Adehe Choge, NIM 19578002. Dengan saya Retna Yohana Ginting dengan NIM 1757041. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas manajemen keamanan informasi dengan tema web security. Apa itu web security? Pengertian web security, situs web atau website adalah kumpulan informasi dalam bentuk halaman web yang saling tergabung di sebuah domain atau URL. Contohnya, dalam sebuah website dengan domain chickenblackpepper.com terdapat berbagai halaman lain, mulai dari blog, menu, halaman kontak, dan sebagainya, yang bisa diakses langsung dari halaman beranda atau homepage. Kumpulan halaman ini bisa diakses tentunya dengan koneksi internet. Web security, keamanan situs web melibatkan prosedur yang benar, orang yang tepat, serta alat dan aplikasi yang tepat. Keamanan web, web security yang juga dikenal sebagai cyber security ini pada dasarnya berarti melindungi situs web atau aplikasi web dengan mendeteksi, mencegah, dan menanggapi ancaman dunia maya. Seringkali situs web dan aplikasi web rentan terhadap pelanggaran keamanan seperti halnya rumah fisik, toko, dan lokasi pemerintah. Terlebih, kejahatan dunia maya terjadi setiap hari dan tindakan atau praktik web security yang hebat sangat diperlukan untuk melindungi situs dan web app agar tidak disuapi. Terkait prinsip kerjanya sendiri, itulah yang sebenarnya dilakukan oleh web security, yaitu sebagai sistem tindakan perlindungan dan protokol yang dapat melindungi situs web atau aplikasi web Anda dari peretasan atau dimasuki oleh personel yang tidak berwenang. Apapun yang diterapkan melalui internet, hal itu harus memiliki beberapa bentuk keamanan web untuk melindunginya. Untuk jenis website pribadi. Jenis website yang satu ini dikelola perorangan. Biasanya website pribadi dibuat menjadi sebuah blog gratis menggunakan layanan blogging seperti WordPress, Blogger, Wix, dan sebagainya. Namun ada pula website yang digunakan untuk portfolio seperti galeri fotografi, artikel, blog, portfolio, video, atau desain, dan sebagainya. Beberapa contoh website yang bisa kamu jadikan patokan sebagai website pribadi adalah galeri foto milik Paul Nicklen, website portofolio memiliki sutradara Lyndon Kerslot, gabungan portofolio foto dan videografi dari Tyler Gray, atau resume interaktif miliki Robbie Leonardi. 2. Website bisnis dan website perusahaan. Jenis website ini dibuat untuk menampilkan informasi terkait brand atau profil perusahaan terkait yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai identitas mereka. Jika kamu berniat membuat website ini, ada baiknya jika kamu membuat halaman khusus yang diisi dengan blog berisi artikel yang SEO-friendly demi meningkatkan popularitas websitemu. Untuk website komunitas biasanya menggunakan ekstensi domain. Tujuan pembuatan website yang satu ini adalah untuk saling berbagi informasi antar anggota sebagai papan informasi virtual atau forum untuk sarana diskusi. Kamu bisa mendapatkan domain gratis berinteraksi ORG dengan membeli paket hosting Minimal Warrior dan Dewa Web. Lanjut, Kak. Next. 4. Website e-commerce. Jenis website yang satu ini mengacu pada situs apapun yang telah dibuat dengan tujuan untuk menjual barang atau layanan online. Selain menjual barang, kamu juga bisa memanfaatkan website e-commerce untuk menampilkan informasi brandmu atau campaign yang sedang kamu jalankan dalam bisnismu. Yang berikut, manfaat website. Yang pertama, memperluas jangkauan promosi. Next. Baik untuk media tanpa batas. Yang ketiga, next, wadah komunitas. Next. Ada beberapa
teknologi web security atau teks populer, testing, menguji, build, membangun, dan prevent, mencegah threat atau ancaman meliputi. Yang pertama, alat pengujian kotak hitam, black box testing. Yang kedua, alat atau finding tools. Yang ketiga, alat penguji kotak putih, white box testing. Yang keempat, firewall, aplikasi web atau web API firewall, WAF. 5. Pemindai keamanan atau kerentanan. 6. Alat peretas kata sandi. 7. Kemungkinan ancaman. Next, Kak. Adapun beberapa jenis kerentanan atau vulnerability teratas untuk semua layanan berbasis web meliputi 1. SQL injection atau injeksi. 2. Password breach. 3. Cross-site scripting atau XSS. 4. Data breach. 5. Remote file intrusion. 6. Backdoor atau kode injection. Macam-macam metode umum serangan, ancaman, peretasan, dan pembobolan web yang biasa dieksploitasi di bawah ini. Yang pertama, cross-site scripting. Tipe macam metode ancaman peretasan dan pembobolan web security yang pertama yaitu cross-site scripting atau XSS. Next, Kak. B. SQL injection. Macam berikutnya yaitu SQL injection atau SQI. Ini adalah metode yang digunakan penyerangan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam cara database menjalankan query pengaturan. Penyerangan menggunakan SQL untuk mendapatkan akses ke informasi yang tidak sah, mengubah atau membuat izin pengguna baru, atau memanipulasi atau menghancurkan data sensitif. C. Denial of Service atau DOS dan distribute Denial of Service DDoS dan DDoS untuk terdistribusi ini dijalankan melalui berbagai vektor penyerangan dapat membebani server yang ditargetkan atau infrastruktur sekitarnya dengan berbagai jenis lalu lintas serangan atau traffic attacks. Saat server tidak lagi dapat memproses permintaan masuk secara efektif, server memulai berperilaku lamban dan akhirnya menolak. Memory corruption. Berikutnya adalah memory corruption atau kerusakan memori di mana terjadi ketika lokasi di memori secara tidak sengaja diubah. Buffer overflow. Buffer overflow adalah anomali yang terjadi saat perangkat lunak menulis data ke ruang yang ditentukan dalam memori yang disebut buffer. Kapasitas buffer yang meluap menyebabkan lokasi memori yang berdekatan ditimpa dengan data. Cross-site request forgery. Jenis dan macam lainnya yaitu pemalsuan permintaan lintas situs atau cross-site request forgery. Pelanggaran atau data breach. Jenis terakhir yang dapat kami jelaskan di sini yaitu pelanggaran atau data breach berbeda dari vektor serangan tertentu. Pelanggaran atau data breach adalah istilah umum yang mengacu pada rilis informasi sensitif atau rahasia dan dapat terjadi melalui tindakan jahat atau karena kesalahan. Untuk kesimpulannya, saat ini kami sudah mengetahui mulai dari pengertian website, fungsi, jenis hingga manfaat website dari beberapa jenis website yang telah disebutkan di atas. Jenis manakah yang ingin kamu buat? Apa jenis website yang akan kita buat? Semua kembali lagi pada kebutuhanmu, namun pastikan terlebih dahulu bahwa kami sudah menggunakan cloud hosting terbaik yang cepat dan aman agar selalu bisa diandalkan. Jika kamu bingung saat membuat website, jangan ragu untuk menghubungi Ninja Support atau DWWeb ya. Selamat membuat, salam sukses online. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Untuk sumbernya sudah kami terapkan pada slide yang ke-14. DWWeb dan Ninja. Cek slide 14 dulu, Pak. Slide 14. Ninja Support dan DWWeb ini adalah sumber yang kami dapat dan juga yang bagian bawah ada dua, yaitu Rifki Mulyawan dan DWWeb. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.